Kebanyakan dari kita pengen mencapai keuangan yang baik. Tapi apa sih itu keuangan yang baik? Dan bagaimana cara untuk mencapai keuangan yang baik? Dari sudut pandang gue, tentunya ini merupakan apa yang gue rasakan, apa yang gue pelajari, dan hasil dari apa yang gue dapati. Gue dengar, gue lihat, dan gue pelajari. Jadi, keuangan yang baik itu merupakan keuangan yang memberikan seseorang itu kenyamanan pada dirinya, bisa memenuhi kebutuhan yang dia inginkan. Bukan sekedar kebutuhan saja, tetapi keinginan yang ingin dia dapati bisa dicapai atau bisa dipenuhi. Tetapi tidak semua keinginan-keinginannya bisa dia penuhi dari keuangan yang baik tersebut. Ya, seminimalnya keuangan yang baik ini adalah bisa memenuhi kebutuhannya. Seperti itu. Nah, cara seseorang untuk bisa mencapai keuangan yang baik yang gue dapati ada 5 hal yang perlu teman-teman atau kamu ketahui agar bisa mencapai keuangan yang baik. Disclaimer aja, ini merupakan hasil yang ingin gue sharing kepada kamu yang mendengarkannya. Semoga kamu mendengarkan sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk memberikan komentar untuk kita diskusi bersama. So, thank you. Mari kita bahas. Tentu keuangan yang baik ini banyak sekali orang yang pengen dapati. Ya, dari berbagai macam alasannya. Ya, apalagi pada hari ini ya. Di mana PHK di mana-mana, ketimpangan dalam status sosial, ketimpangan dalam keuangan, dan ya penuh dengan ketidakpastian yang sehingga seseorang perlu untuk bisa mencapai keuangan yang dia inginkan. Ya, kalau tidak mencapai keuangan yang dia inginkan ya bisa-bisa dia stres atau dia bunuh diri. Tapi jangan sampai ya, karena nyawa seseorang itu hanya satu kali ya. Tidak ada yang kedua dan yang ketiga. Kamu harus memanfaatkan hidup kamu dengan sebaik-baiknya. Nah, hal yang pertama dari yang gue dapati bahwa untuk mencapai keuangan yang baik, fundamentalnya hal yang paling pertama adalah dengan mindset. Kebanyakan dari kita memikirkan bahwa keuangan atau uang ini adalah tujuan. Banyak yang dari kita memikirkan bahwa kita harus bekerja terus-terusan. Berbeda halnya dari yang gue dapati dari Rich Dad and Poor Dad. Dari bukunya, dari Robert Kiyosaki, yang mengartikan bahwa uang ini hanya sebagai alat. Dan tujuan hidupnya adalah memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Tentu, ini juga selaras yang harus kita capai agar bisa mencapai keuangan yang baik. Dan kita agak bingung hari ini. Apa yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman? Dan gue harapkan bahwa apa yang hari ini gue bisa sampaikan kepada teman-teman bisa terpola dengan baik. Dan gue tentunya tidak jago dan hebat dalam menyusun kata-kata, menyusun sebuah sistematis dalam pemikiran, karena gue rasa gue masih perlu untuk banyak pembelajaran, dan semoga teman-teman bisa mencernanya dengan baik. Kalau kata dari hasil mindset yang gue dapati juga mengatakan bahwa jangan bekerja untuk uang, tapi buat uang itu bekerja untuk kita. Seperti itulah. Kalau kata dari Robert Kiyosaki, kita jangan bekerja untuk uang, tapi buat uang kita untuk bekerja untuk diri kita. Bagaimana cara agar uang itu bisa bekerja untuk kita? Ya tentunya dengan cara berinvestasi. Banyak hari ini yang gue dapati teman-teman gue masih sangat nggak tahu bagaimana cara untuk berinvestasi.
Padahal di era sekarang itu sudah sangat mudah. Akses untuk bisa berinvestasi sudah sangat mudah loh. Sudah sangat mudah. Sudah sangat mana ya kalau mau dibilang. Kayak orang mau minum air, ini tinggal mau minum. Tapi mereka masih berpikir bahwa investasi itu sulit. Come on man, come on. Apa yang lo pikirkan soal investasi? Apakah lo berpikir bahwa investasi itu adalah rumus matematika yang sulit? Kalau lo nggak tahu, ya tentunya lo pelajari. Jangan lo hiraukan, karena jangan sampai generasi sandwich itu tercipta dari diri kamu. Karena ada kamu. Jangan sampai. Jadilah seseorang yang bisa memutuskan yang namanya generasi sandwich. Sehingga perlu yang di awal tadi, membentuk mindset. Kita mindsetnya jangan belajar hari ini, ya sudah kita lulus dari kuliah, kita lulus dari sekolah, SMA, SMP, SD, sudah kita berhenti untuk belajar. Padahal kalau di agama gue nih, Nabi mengatakan tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Artinya kita menuntut ilmu dari masih kecil sampai kita udah tua. Lifetime learning. Belajar selamanya. Jangan sampai kita hanya belajar, ya sudah, kita kan sudah belajar dari SD, SMP, SMA, kuliah, dan akhirnya ketika sudah lulus dari bangku pembelajaran, kita sudah tidak mau untuk belajar lagi. Itu mindset yang salah. Sehingga perlu kita untuk membentuk mindset kita untuk terus masih haus untuk terus belajar. Agar dari keuangan, kalau kita tarik di keuangan kita, agar kita tidak salah mengatur keuangan kita yang tadinya ini merupakan hanya sekedar keinginan saja, tetapi kita mengartikan bahwa ini sebuah kebutuhan. Nah, kalau kita nggak tahu mindset sebenarnya ini keinginan atau kebutuhan, pasti kita akan salah. Oke? Nah, yang kedua, kita perlu untuk mendapatkan circle yang baik. Circle sangat berpengaruh untuk mencapai keuangan yang baik kita. Kalau kita berteman-teman dengan orang-orang yang FOMO, yang beli sesuatu dengan sesuka hati tanpa memikirkan ke depannya apakah ini memang dibutuhkan, ya tentunya ini sangat berpengaruh. Karena kalau gue dapati bahwa circle atau lingkungan ini sangat-sangat mempengaruhi. Gue dapati dari sebuah cerita. Sebuah kisah di mana seorang tukang penjual minyak wangi dapat mempengaruhi atau bisa memberikan dampak kepada orang yang berjualan di sebelahnya. Dia berjualan minyak wangi, pasti bau harumnya dapat bisa mempengaruhi orang yang ada di sebelahnya. Begitupun orang yang berjualan bawang, di sebelahnya pasti akan bau bawang juga. Begitupun seseorang yang hari ini ada di sekitar kamu, lingkungan kamu. Ketika kamu berada di orang-orang yang lingkungannya FOMO, ikut-ikutan anak motor apa, dan kamu tidak memiliki statement, tidak memiliki fundamental yang kuat, pasti kamu akan terikut arus dengan orang-orang tersebut. Ya, padahal kamu orangnya tidak pengen membeli sesuatu tanpa dipikirkan. Kamu adalah orang yang membeli sesuatu dengan berpikir panjang, tapi ketika kamu berada di suatu lingkungan dengan orang-orang yang FOMO, membeli sesuatu tanpa berpikir, tentunya kamu akan mengikuti orang tersebut. Dan sehingga perlu untuk menata circle atau lingkungan kamu. Nah, yang ketiga itu adalah habit atau perubahan kecil. Perubahan yang kecil. Kalau dari bukunya Atomic Habits dari James Clear, perubahan kecil itu dapat menjadi
perubahan yang besar. Memulai dari perubahan yang kecil dapat merubah sesuatu yang besar. Mulai dari 1% aja. Hari ini kita 1% menabung, 1%. Ih, kok udah besar. Kayak teori snowball, teori bola salju. Semakin bola saljunya mengelinding, semakin besar bola salju yang akan dihasilkan. Nah, sehingga penting kita untuk memulai sesuatu dengan sekecil mungkin. Ya, setidaknya kita mulai aja dulu. Jangan sampai kita tidak memulainya. Atau hanya sampai di sekedar kita memikirkannya saja. Jangan sampai kita hanya pikir terus, tidak action. Dan sehingga apa yang kita pelajari tidak akan berdampak terhadap diri kita sebagaimana apa yang kita inginkan. Nah, yang keempat adalah dengan the compounding effect atau konsistensi. Ya, seperti habit sebelumnya. Kita sudah terbentuk sebuah habit dan kita sudah masuk di pola yang namanya konsistensi. Kita harus mempertahankan yang namanya konsistensi tadi. Apa yang kita inginkan, pembentukan tubuh kita, pembentukan keuangan yang sehat kita, keuangan yang baik kita, perlu untuk spending yang baik, perlu untuk konsistensi. Nah, ketika kita telah konsistensi, terbentuk yang namanya habit, pengelola keuangan kita sudah baik, investasi kita sudah baik, dan terakhir jangan lupa untuk bersedekah atau berbagi. Dari agama manapun mengajarkan kita untuk bersedekah, untuk berbagi. Dari agama gue, yang gue dapati dari satu ayat, dari surah Al-Baqarah ayat 261, yang berarti yang gue ambil intisarinya, kalau kita mengasih 1, maka yang akan kita dapati 100. Kita kasih 1000, yang akan masuk ke kita 100. Itu memang agak sedikit gimana ya, mungkin secara logika itu tidak akan masuk kepada orang-orang yang logikanya sangat dia mainkan. Tetapi ketahuilah, ada sebuah keajaiban-keajaibannya ada dalam hidup yang tidak bisa dipikirkan oleh logika. Nah, dari sebuah buku yang dituliskan oleh John David atau The Go Giver dari Bob Burger dan John David, dia mengatakan di situ bahwa semakin banyak kita beri, maka semakin banyak pula yang akan kita dapati. Nah, sehingga jangan pelit-pelit untuk kita, jangan sampai kita pelit-pelit nih untuk berbagi kepada orang lain. Sekalipun yang kita kasih itu hanya sedikit, seminimalnya dengan senyuman. Berbagi itu sangat indah loh. Ketika kita sudah memberikan, ketahuilah akan ada keajaiban yang akan datang kepada diri kita. Dan gue rasa kelima hal ini sangat-sangat bisa membantu keuangan kita agar bisa menjadi keuangan yang baik. Semoga video ini sangat bermanfaat buat teman-teman. Dan thank you sudah menontonnya sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe agar bisa mendapatkan video-video yang menarik lainnya. Goodbye.